Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adisa Suci Salsadila. Saya dari Universitas Trilogi. Di sini saya ingin presentasi komponen-komponen kurikulum. Ini merupakan tugas UTS saya ke semester 2. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian dari komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah komponen yang integral dan fungsional yang tidak dapat dipisahkan. Komponen itu sama halnya dengan unsur. Misalnya, kita mau membuat satu gelas kopi. Yang pertama, kita harus punya bubuk kopinya. Yang kedua, kita harus punya air hangat. Kopi, kalau misalnya nggak ada bubuk kopinya, kita nggak akan bisa membuat kopi itu. Dan kalau nggak ada air hangatnya, kita nggak akan bisa ngebuat kopi itu menjadi sesuatu yang dapat diminum. Jadi komponen kurikulum itu juga sama, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa hilang salah satu, dan itu tuh saling berkaitan satu sama lain. Komponen yang pertama itu ada komponen tujuan, komponen yang kedua itu adalah komponen materi atau isi, komponen ketiga itu adalah komponen metode dan strategi, komponen keempat adalah komponen evaluasi. Sekarang kita akan membahas komponen tujuan. Komponen tujuan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, komponen tujuan pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu adalah tujuan umum yang menyangkut tentang tujuan institusional dan tujuan pembelajaran yang dituliskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang dapat bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Contohnya, misalnya kalian bersekolah di lembaga pendidikan pesantren. Pesantren itu tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang dapat menghafal Al-Quran. Berarti di situ tujuannya, tujuan pesantren itu adalah tujuan institusional. Yang ketiga, ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan dari setiap mata pelajaran yang akan dibawahi lagi oleh tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang harus dicapai pada setiap indikator-indikator yang tertera. Karena tujuan kurikuler itu tujuan mata pelajaran yang bersifat umum. Nah, tujuan dibawahi lagi oleh tujuan pembelajaran yang bersifat khusus. Misalnya, dengan mata pelajaran matematika, peserta didik harus bisa penjumlahan pecahan. Nah, itu adalah tujuan kurikuler. Dan tujuan pendidikannya, misalnya yang pertama, peserta didik dapat menjumlahkan pecahan biasa. Yang kedua, peserta didik dapat menjumlahkan pecahan campuran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjumlahkan pecahan desimal. Itu adalah contoh dari tujuan pembelajaran. Komponen yang kedua adalah komponen isi atau materi. Isi kurikulum itu yang pertama harus mengandung logika yang membedakan kebenaran dan yang salah. Yang kedua, etika bersangkutan dengan sikap atau afektif. Yang ketiga, estetika yang bersangkutan dengan keindahan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan materi. Yang pertama, materi itu harus valid. Maksudnya sudah diuji coba terlebih dahulu apakah materi ini sudah diketahui kebenarannya. Yang kedua, tingkat kepentingan. Jadi, materi ini disesuaikan dengan anak yang peserta didik yang duduk di kelas tertentu. Yang ketiga, kebermaknaan. Materi ini harus mengandung manfaat serta mengacu kepada tujuan. Yang keempat ada layak dipelajari. Jadi ketika ada peserta didik yang duduk di kelas 1 itu harus belajar materi yang ada di kelas 1, bukan yang ada di kelas 5. Jadinya materinya itu harus layak untuk dipelajari. Dan yang terakhir, menarik minat. Kalau buku siswa pada kurikulum yang lama yang sudah itu terlalu banyak kata-kata dan tidak ada warnanya, tidak ada ceritanya, tidak ada gambarnya. Nah, di sini menarik minat maksudnya
di dalam buku pembelajaran itu harus mengandung makna, harus ada menarik, harus ada warnanya, harus diselingi oleh gambar, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip materi kurikulum. Yang pertama, mengandung bahan kajian yang dapat dipelajari siswa dalam pelajaran. Yang kedua, berorientasi pada tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ada komponen metode atau strategi. Komponen metode atau strategi ini adalah pemilihan metode pada saat mengajar yang dipilih oleh guru. Nah, yang pasti metode ini harus aktif, kreatif, menyenangkan, inovatif, dan yang paling penting yang harus aktif itu adalah siswanya, student based learning. Pemilihan metode atau strategi ini bisa dengan metode discovery, metode project based learning, metode problem based learning, metode cooperative learning, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara tes dan non-tes. Biasanya kalau peserta didik itu mau naik tingkat atau dari kelas 5 ke kelas 6 itu harus ada ujian. Nah, itu adalah salah satu cara mengevaluasi apakah pembelajaran yang dilakukan selama di kelas 5 itu sudah mencapai suatu tujuan. Ya, kalau misalnya suatu anak itu tidak bisa menjawab atau nilainya masih rendah di bawah harapan, maka dia itu belum bisa dinaikkan ke kelas berikutnya karena dia belum menguasai materi pelajaran di kelas yang sebelumnya. Dan komponen evaluasi ini bisa dilakukan pada yang pertama, pada saat awal mula pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan yang terakhir pada akhir pembelajaran. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.